Menjaga keutuhan NKRI berarti menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan bersatu, bangsa Indonesia dapat menghadapi berbagai tantangan dan mencapai tujuan bersama. Salah satu alasan pentingnya menjaga keutuhan NKRI berkaitan dengan stabilitas dan keamanan negara. Konflik dari video yang saya buat yaitu generasi muda terutama anak-anak sudah lalai karena gadget dan lebih memilih bermain gadget daripada kegiatan yang lebih bermanfaat. Upaya yang dapat dilakukan yaitu mengajak anak-anak tersebut untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raidifa Fadilah, NIM 23002125. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu video yang berisikan tentang gimana sih caranya untuk menjaga keutuhan NKRI. Jadi kemarin aku dari Payakumbuh ke sebuah desa yang ada di Batu Sangkar. Pemandangan di sana sangat-sangat indah, terus di sana juga banyak penduduknya. Aku ketemu sama anak-anak yang sedang bermain game, lalu aku ngajak mereka ngobrol buat ngamalin nilai-nilai Pancasila dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Aku ngajak mereka untuk ke masjid bareng buat ngamalin nilai-nilai Pancasila dan juga menunaikan kewajiban mereka. Sekarang udah azan asar, gak ada niatan gitu untuk pergi sholat ke masjid, mau sholat, mau main game aja terus nih. Menurut adik-adik apa sih kegunaan main game ini? Supaya pintar dong. Masa iya supaya pintar? Emangnya dapat ilmu dari main game itu? Enggak kan? Jadi gini, kakak mau ngajak adik-adik buat ngamalin nilai-nilai Pancasila buat menjaga keutuhan NKRI. Jadi kita amalin dari sila yang pertama, mau nggak? Mau nggak ikutin caranya? Kita pergi sholat ke masjid bareng yuk. Di dalam Pancasila itu juga ada yang namanya ketuhanan yang Maha Esa, tahu kan? Nah, kita perlu ngamalinnya. Semoga kita sebagai generasi muda bisa rajin ke masjid. Udah siap sholat? Gimana perasaannya siap sholat? Lebih tenang kan? Lebih segar jiwa raganya kan? Itu kan merupakan kewajiban. Jadi kita sebagai generasi muda, calon-calon penerus bangsa, jadi harus mengamalkan sila-sila itu. Yang pertama itu kan ada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita perbaiki cara kita sholat, kita perbaiki cara kita untuk beribadah. Itu bisa menjadi contoh pengamalan sila yang pertama. Jadi adik-adik nih untuk kedepannya jangan main HP terus, lebih baik gunakan waktu yang ada itu untuk sholat ke masjid. Kan banyak gunanya kan, buat ketenangan jiwa, pahala juga dapat, terus hati juga tentram. Ada kegiatan lain nggak? Sorenya main bola biasanya. Mau pergi main bola gitu. Siap ngaji. Siap ngaji, nanti ngaji ya. Kalau kita ngamalin sila yang lain, contohnya gotong royong, mau nggak? Mau kak? Mau. Oke. Ayo kita bersihin masjidnya. Aku ngajak anak-anak ini buat ngamalin sila ketiga, yaitu gotong royong. Gotong royong ini merupakan wujud nyata persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam gotong royong, masyarakat tentunya akan bahu-membahu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Aku menanamkan sifat gotong royong ini sedini mungkin kepada mereka. Aku ngajarin mereka buat selalu gotong royong dimanapun dan kapanpun mereka berada. Selain itu, gotong royong juga menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air.
ketika masyarakat terlibat dalam kegiatan gotong royong, mereka akan memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membangun dan menjaga bangsa Indonesia. Hal ini dapat menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Selanjutnya itu mewujudkan keadilan sosial. Gotong royong juga dapat membantu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan gotong royong, masyarakat dapat saling membantu dan meringankan beban satu sama lain sehingga tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera. Gimana adik-adik? Udah selesai bersihin masjidnya? Udah. Oh, baik. Mudah-mudahan dengan membersihkan masjid ini kita juga dapat pahala. Kan tadi juga melaksanakan sholat asar berjamaah kan? Gimana rasanya? Ada perasaan senang nggak? Ada kan? Hati lebih plong karena sholat berjamaah. Jadi selanjutnya kemana lagi nih? Main bola? Mengaji dulu. Oh, mengaji. Kamu? Mengaji. Oh, mengaji. Oke. Ya. Makasih banyak ya udah mau gotong royong. Semoga lebih bisa rajin ke masjid untuk mengamalkan, bukan mengamalkan sih, kan sholat itu kewajiban kita. Jadi semoga adik-adik ini sering ke masjid, dan juga kalau ada orang gotong royong atau gimana-gimana di kampung nih, ini kan kampung termasuk perkampungan. Jadi kalian harus tolong dari sekecil mungkin kita harus rajin menolong sesama. Oke? Oke, terima kasih. Astagfirullahaladzim, ini sampah adik ya? Iya. Oh, mending itu buang sampahnya tuh di tempat sampah. Adik udah biasa buang sampah sembarangan ya? Biasa. Astagfirullah. Kita tuh nggak boleh buang sampah sembarangan. Kalau mau buang sampah tuh di mana? Di tempat sampah. Oke. Ayo, mau nggak bantuin kakak buat buang sampah ini ke tong sampah? Buat ya, itu kan sampah-sampah adik semua kan? Ya, ayo kita buang yuk. Jadi sebelum pulang aku ngelihat adik-adik tuh makan di pinggir rumahnya, terus ngebuang sampahnya sembarangan. Lalu aku nyuruh adik itu buat mengutin sampah dan buang ke tempat sampahnya. Biar cari tempat sampah ya, Dek. Terus dulu. Terima kasih. Setelah dari Batu Sangkar, saya kembali ke Payakumbuh dan saya ke rumah teman saya. Lalu saya melihat dia sedang menonton drakor tidak henti-hentinya dari sore tadi ternyata. Ya, terus gimana membagi waktunya lah? Ya kan kita kerja, kadang kalau nggak ada pelanggan kita bisa nonton drakor. Gitu. Kak, menurut aku sih lebih baik kita itu mencintai mencintai budaya kita, mencintai film-film Indonesia lah gitu, daripada kita mencintai budaya orang lain. Nanti kita juga bisa meniru yang tidak baik. Drakor tuh kan ada scene-scene yang kayak gitulah, kakak tahu kan. Lebih baik kita nonton film-film Indonesia lah, kita budayakan budaya kita sendiri gitu. Iya, untuk menjaga NKRI. Gimana menurut kakak? Kalau itu sih iya. Tapi kenapa kakak itu terlalu kecanduan gitu? Soalnya saya tuh udah pecinta drakor gitu, nggak bisa beralih dari yang lain. Wah, kok bisa gitu ya anak muda sekarang? Seharusnya kita tuh sebagai generasi muda harus lebih memberikan contoh yang baik lah. Kan ini nonton drakor nih kan nggak ada manfaatnya, serius kan? Nggak ada manfaatnya, menghabiskan waktu kita. Lebih baik kita mencari kegiatan yang lebih bermanfaat gitu, dan mencintai produk dan apa yang dibikin Indonesia gitu. I love Indonesia. Ya emang gimana ya, kalau itu kita tergantung kita untuk menyeimbangi. Gimana kalau kita membagi waktu aja gitu, bikin
mencintai produk Indonesia atau film-film Indonesia itu emang harus karena kita orang Indonesia. Tapi kalau kita hobi udah suka itu gimana lagi, apalagi saya tuh pencinta drakor kan. Tapi saya juga membagi waktu untuk memperkenalkan gimana Indonesia, film-film Indonesia. Saya tuh juga udah nonton lah. Ya, tapi sebaiknya lebih cinta Indonesia lagi. Iya. Saya mengajarkan kepada teman saya untuk lebih cinta tanah air. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita sudah mewujudkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga keutuhan NKRI. Menjaga keutuhan NKRI ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas kita semua, termasuk generasi muda. Semoga video ini bermanfaat dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.